Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang kedua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di Bukit Jerangkong Aula Markas Besar, Ampun Guru. Telik sandi kita sudah menyebar ke arah perguruan silat yang ada di Kahuripan ini. Guru, lapor si Tangan Setan, murid pertama Padepokan Bukit Jerangkong. Pedang Iblis, murid kedua Iblis Bukit Jerangkong menambahkan, pergerakan Mapatih Narotama menuju ke selatan ke arah Siwatantra penanggungan Guru. Dia dikawal Senopati Bayunata dan Jayakerti ke sana. Ada tujuan apa Narotama ke sana? Pasti ini sesuatu yang penting, batin Iblis Bukit Jerangkong. Terus awasi mereka, jangan membuat keributan kecuali terpaksa. Ingat pengawal Narotama itu orang-orang berilmu tinggi semua. Pedang Iblis, siapa yang mengawasi Narotama? Ampun Guru. Genggong dan Donggol yang mengikuti mereka, jawab Pedang Iblis, celaka. Mereka itu ceroboh, cepat kau utus muridmu ke sana. Kalau sampai ketahuan kita memata-matai pergerakan Narotama, bisa jadi gagal rencana Mapanji Garasakan menjadi raja. Cepat suruh muridmu berangkat, ujar Iblis Bukit Jerangkong. Perintah guru siap murid laksanakan. Pedang Iblis menghormat, lalu melangkah keluar menuju kediamannya. Aku harus segera mengabari Mapanji Garasakan untuk masalah ini, Tangan Setan. Kirimkan orangmu ke istana Kahuripan. Beritahukan ini kepada Gusti Mapanji Garasakan agar beliau bersiap-siap, ujar Iblis Bukit Jerangkong. Siap murid laksanakan perintah guru, sahut Tangan Setan. Oh iya, bagaimana rencanamu untuk berkoalisi dengan lembah hantu? Sudah ada kabar dari utusanmu? Tanya Iblis Bukit Jerangkong. Ampun Guru, sudah sebulan tapi mereka belum kembali Guru, tukas Tangan Setan. Ada sesuatu yang aneh. Sepertinya ada yang menghalangi mereka untuk menyampaikan informasi ke Bukit Jerangkong, batin Iblis Bukit Jerangkong. Ada yang aneh, Tangan Setan. Kitab ini benar-benar hebat. Untung saja tenaga dalamku sudah cukup lumayan, ucap Panji Watugunung dengan tersenyum senang. Aku harus bisa segera menguasainya. Segera Panji Watugunung melompat memusatkan tenaga dalamnya. Dengan tenangnya dia mengingat setiap gerakan dari ilmu pedang tanpa bentuknya. Dengan sebuah ranting pohon kering dia terus bergerak mengikuti semua petunjuk kitab itu. Gerakannya yang lincah dipadu dengan tenaga dalam tingkat tingginya, membuat seolah dia menguasai ilmu itu dengan cepat. Jurus pertama pedang tanpa bentuk, tebasan pedang langit. Sebuah bentuk tenaga dalam seperti pedang, melayang di udara menghantam pohon di hutan itu, ledakan dahsyat pun terjadi. Duer, hantaman tenaga dalam tingkat tinggi berbentuk pedang menciptakan bekas seperti dihantam pedang besar, menganga lebar dan menyebabkan pohon itu roboh seketika. Melihat itu Panji Watugunung melompat mundur 2 langkah, sambil menata napasnya. Sungguh luar biasa ilmu ini, batin Panji Watugunung. Memang kitab pedang tanpa bentuk adalah salah satu kitab pusaka dunia persilatan yang dikenal dengan kitab ilmu tanpa tanding. Ada 5 kitab pusaka yang menjadi incaran banyak pendekar, entah itu pendekar golongan hitam atau putih. Panji Watugunung memang beruntung bisa mempelajari ilmu kitab itu, karena gurunya Empu Sakri sendiri dulu mendapatkan julukan pendekar tangan api setelah mempelajari jurus keempat yang bernama tangan pedang api. Sore mulai turun di lereng Gunung Arjuna tempat latihannya. Panji Watugunung segera bergegas membakar ayam hutan yang dia dapat saat beristirahat siang tadi. Asap mengepul dari api unggun membumbung tinggi ke langit. Waktunya aku mengisi perutku, batin Panji Watugunung dengan lahap. Dia menyantap ayam hutan bakar itu.
Sementara itu, di tempat lain nampak Ratna Pitaloka masih bergerak lincah melompat dan menggerakkan tangannya mengikuti jurus pedang bulan kembarnya. Ciat, jurus pertama ilmu pedang bulan kembar, pedang bulan angin. Hawa dingin yang muncul dari sepasang pedang pendeknya, meluncur cepat menebas batu yang ada di sebelah kanan tubuhnya. Duer blam, saat tenaga dalam dari jurus pedang bulan angin menghantam, tercipta ledakan besar pada batu itu yang membuatnya hancur berkeping-keping. Kenapa masih kaku gerakanku, seharusnya ini tinggal sedikit lagi, batin Ratna Pitaloka. Ah, sudah sore rupanya. Saatnya aku beristirahat. Selesai merapikan pedang kayu di pondok kayu tempat tinggalnya, Ratna Pitaloka bergegas menuju sendang kecil untuk mandi. Ah, segar sekali rasanya. Kira-kira Kakang Watu Gunung sedang apa ya sekarang? Gumam Ratna Pitaloka, pasti semedi lagi untuk meningkatkan ilmu tenaga dalamnya. Aku juga harus giat berlatih, agar aku pantas mendampingi Kakang Watu Gunung menjadi pendekar dunia persilatan. Usai berkata, Ratna Pitaloka segera melesat meninggalkan sendang kecil itu menuju pondok kayu tempat tinggalnya. Sekar Mayang masih asyik menikmati ikan bakarnya sambil terus membaca setiap kata di kitab selendang es miliknya. Huf, butuh waktu lama aku menguasainya. Ilmu kanuragan ini hebat, sedangkan tenaga dalamku sekarang walau sudah naik ke tingkat 4 tetap saja masih sulit menatanya, batin Sekar Mayang. Aku akan mencobanya. Sekar Mayang segera melompat ke atas batu di samping sungai kecil itu, duduk bersila dan menangkupkan tangan di dadanya, memusatkan tenaga dalamnya pada telapak tangannya. Seketika muncul kabut tipis berhawa dingin di sekitar tangannya. Hup Ciat, jurus pertama selendang es gelombang es. Sekar Mayang menghantamkan tenaga dalamnya yang berbentuk gelombang angin dingin seperti es menghantam air di sungai kecil itu. Blar, ledakan kecil tercipta dari hantaman tenaga jurus gelombang es milik Sekar Mayang, membuat air sungai itu muncrat ke segala arah. Ilmu hebat ini, aku pasti bisa menguasainya dan membanggakan guru dan Kakang Watu Gunung. Dia pasti senang kalau aku menjadi pendekar hebat, ujar Sekar Mayang bermonolog ria sambil tersenyum senang. Di tempat lain Wari Galit tampak memutar-mutar tombak pendeknya. Kuda-kudanya yang kokoh, serta gerakan lincah jurus pertama dari kitab tombak suci tombak menusuk naga benar-benar indah ditambah aliran tenaga dalam membuat angin di sekitar tempat itu bergerak tak beraturan. Wush wush, Wari Galit terus meningkatkan kecepatan putaran tombak pendeknya. Setelah melompat tinggi dia menusukkan tombaknya ke arah pohon johar di sebelah tebing batu. Daas, dar, ledakan besar tercipta dari benturan keras tombak pendek Wari Galit dan pohon johar itu. Pohon johar terbelah menjadi dua meski tidak sampai roboh. Aku harus meningkatkan ilmu tenaga dalamku. Sepertinya ilmu ini perlu tenaga dalam tinggi untuk menyempurnakannya, batin Wari Galit sambil membaca kitab tombak sucinya dengan seksama. Demikianlah, murid-murid Empu Sakri berlatih mengasah kemampuan ilmu kanuragan mereka. Rombongan Mapatih Narotama sudah melewati Pakuwon Watu Galuh, terus menggenjot kuda-kuda mereka menuju ke arah Siwatantra Penanggungan. Sudah sepekan mereka melakukan perjalanan itu, Gusti Mapatih, sepertinya kita tidak bisa melanjutkan perjalanan karena hari sudah mulai gelap, kata Empu Tandi sambil menatap langit. Kalau begitu, kita beristirahat di mana Tandi? Tanya Mapatih Narotama pada bawahannya itu. Menurut pengalaman pribadi hamba setelah melewati hutan kecil ini, kita akan sampai kota kecil Gusti. Kita harus cepat sebelum benar-benar gelap, jawab Empu Tandi. Kalau begitu, ayo kita bergegas, tukas Mapatih Narotama kepada semua bawahannya. Tiba-tiba, suit, terdengar suara peluit bambu melengking bersahutan. Empu Tandi yang terkejut segera menghentikan kuda hitamnya. Ada apa Tandi? Teriak Mapatih Narotama. Empu Tandi segera mendekati sang Mapatih, kemudian berkata dengan pelan, sepertinya kita kedatangan tamu Gusti. Benar saja, dari balik pohon-pohon muncul bayangan-bayangan hitam yang semakin lama semakin banyak. Tak kurang 30 orang berpakaian hitam dan memakai topeng mengepung rombongan Mapatih Narotama. Maaf Kisanak, apa tujuanmu menghadang perjalanan kami?
kata Empu Tandi sambil langsung turun dari kudanya Mapatih Narotama, Dyah Bayunata, Rakrian Jayakerti, dan semua pengawal pun segera melompat dari kuda mereka masing-masing. Hahaha, suara tawa terdengar menggelar dialiri tenaga dalam kegelapan pohon-pohon hutan, lalu sepasang bayangan melesat ke hadapan rombongan Mapatih Narotama. Kalian sudah memasuki wilayah kekuasaan kami tanpa izin. Serahkan harta kalian atau nyawa kalian akan kami cabut. Teriak salah satu bayangan yang ternyata memakai pakaian hitam dan merah pada jubahnya. Cih, berani-beraninya kalian menghadang perjalanan kami. Apa kalian sudah bosan hidup, hah? Jawab Empu Tandi, kalian tahu kalian berhadapan dengan siapa, hah? Kami tidak peduli dengan siapa kalian. Siapapun yang masuk hutan ini harus menyerahkan harta atau nyawa kalian akan melayang, jawab bayangan yang berjubah hitam dan hijau sengit. Dasar keparat, berani sekali kau mengancam kami, benar-benar ingin mati dipenggal rupanya, teriak Empu Tandi gusar. Kami, sepasang setan hitam tidak takut dengan kalian. Kurang ajar, benar-benar cari mati, Empu Tandi gusar seketika. Empu Tandi mencabut pedang besar dari pinggangnya. Melihat bekel prajurit Kedaton Kahuripan, seluruh pengawal rombongan Mapatih Narotama segera mempersiapkan senjatanya. Hahaha, tunggu apa lagi? Bantai mereka semua, teriak setan hitam berjubah merah kepada anak buahnya. Dengan seringai bengis, seluruh anak buah sepasang setan hitam maju ke arah rombongan Mapatih Narotama. Semua pengawal pun langsung menghadang anak buah perampok terkenal kejam itu. Memang sepasang setan hitam terkenal sebagai perampok kejam dan sadis. Mereka tidak segan-segan untuk membantai lawan-lawan mereka tanpa ampun. Dulu mereka adalah orang-orang dari Raja Wengker yang dikalahkan Prabu Airlangga ketika mereka menentang permintaan Prabu Airlangga untuk menyatukan wilayah Wengker dengan Kahuripan. Wengker memang wilayah Medang di bawah Sri Maharaja Dharmawangsa, namun setelah Mahapralaya Medang yang menghancurkan Kedaton Medang, mereka memerdekakan diri sebagai kerajaan kecil. Setelah Prabu Airlangga bertahta, beliau memang menginginkan kejayaan masa lalu kerajaan Medang dengan menyatukan wilayah yang tercerai-berai itu ke dalam kerajaan Kahuripan, termasuk kerajaan kecil Wengker yang dulu merupakan salah satu wilayah dari kerajaan Medang. Setelah Raja Wengker dikalahkan dan wilayahnya dimasukkan ke dalam kerajaan Kahuripan, sebagian prajurit yang tidak terbunuh dalam perang memilih menjadi penyamun dan perampok di wilayah Kahuripan. Salah satu kepala prajurit itu adalah kakak beradik Genta dan Ganda yang sekarang menjadi perampok dengan gelar sepasang setan hitam. Kakang, aku hadapi si bekel itu, teriak Ganda alias setan hitam berjubah hijau kepada setan hitam berjubah merah sambil melesat membabatkan sepasang sabit bergagang panjang senjatanya ke arah Empu Tandi. Baik, sisanya serahkan kepadaku, sahut Genta alias setan hitam berjubah merah sambil melesat ke arah Mapatih Narotama dan Dyah Bayunata serta Jayakerti yang masih mengamati jalannya pertarungan. Melihat ada musuh yang mendekat, Jayakerti segera menyongsongnya sambil menghunus pedangnya. Senopati muda itu memang berilmu tinggi, mau kemana kau? Jangan coba-coba berani mendekati Gusti Mapatih, teriak Jayakerti ke arah setan hitam berjubah merah. Hahaha, kebetulan sekali. Aku punya dendam kesumat dengan antek-antek Airlangga. Sungguh keberuntungan hari ini untukku, jawab Genta si setan hitam berjubah merah dengan lantang. Bedebah, ku pancung lehermu, teriak Jayakerti marah sambil mengayunkan pedangnya. Genta pun segera menangkisnya dengan golok besarnya. Traang, suara dentingan pedang beradu golok terdengar nyaring. Setelah beradu lebih dari 20 jurus, perbedaan kekuatan mereka pun terlihat jelas. Jayakerti, senopati muda kerajaan Kahuripan lebih unggul dalam tenaga dalam dan jurus pedangnya, sementara Genta si setan hitam berjubah merah mulai ngos-ngosan mengatur nafas. Beberapa luka sabetan pedang sudah menghiasi jubah merahnya. Kurang ajar, ku habisi kau, teriak Genta yang geram dengan luka-lukanya sambil mundur 2 langkah. Tangannya menangkup di depan dada, kemudian seketika berubah berwarna merah menyala. Lalu dia menghantamkan tangannya ke arah Jayakerti yang juga sudah bersiap.
Cadas geni hiat, teriak Genta seketika seberkas cahaya merah menerabas ke arah Jayakerti. Melihat itu Jayakerti langsung melompat ke udara dengan gaya salto ke samping menghindari pukulan cadas geni. Sinar merah menerabas ke arah pepohonan hutan lalu meledak menghantam pohon duar. Jayakerti setelah berhasil menghindar, segera memasang kuda-kuda bersiap mengeluarkan ilmu andalannya. Tangannya segera menyilang di depan dada, mulut mendesis sambil mengumpulkan tenaga dalamnya. Lalu muncul asap mengepul dari balik tangannya yang menyilang menciptakan hawa dingin menusuk tulang. Melihat Jayakerti mengeluarkan ilmu andalannya, Genta segera menyiapkan ilmu cadas geni tingkat 4-nya. Lalu, cadas geni hiat, bersamaan dengan cahaya merah cadas geni menuju ke arahnya, Jayakerti menghantamkan tangannya ke depan. Sebuah sinar putih menyambut sinar merah itu, tapak malaikat ciat. Dua tenaga dalam tingkat tinggi berbenturan di udara, menghasilkan ledakan dahsyat yang membuat semua orang mundur tak terkecuali Genta. Si setan hitam berjubah merah itu terlempar sebanyak 2 tombak ke belakang akibat hampasan ledakan dahsyat. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya, dadanya sesak seperti ditindih oleh batu besar. Bajingan ini berilmu tinggi rupanya, batin Genta. Si setan hitam berjubah merah sedangkan Jayakerti yang juga terkena imbas ledakan itu terlihat baik-baik saja. Lalu setan hitam berjubah merah itu duduk bersila sambil menangkupkan tangannya dada mengerahkan seluruh tenaga dalamnya ke tangannya. Kali ini tangannya terlihat membara seperti api, rupanya dia menggunakan ajian cadas geni tingkat 5. Melihat itu, Jayakerti segera menyongsong dengan tangan kirinya menghantam ke arah Genta bersamaan tangan kanan mencabut keris pusaka di pinggangnya. Ledakan dahsyat kembali terjadi namun kali ini Jayakerti tidak menyia-nyiakan kesempatan. Saat ledakan dahsyat terjadi, Jayakerti melompat ke udara menghindari efek ledakan dahsyat itu lalu meluncur ke bawah dengan keris pusaka ke arah setan hitam berjubah merah yang terlempar ke belakang. Crash! Argah! Keris pusaka Jayakerti menusuk batang tenggorokan setan hitam berjubah merah tembus ke tengkuknya. Mata setan hitam berjubah merah melotot sesaat kemudian sayu. Setan hitam berjubah merah tewas seketika. Sementara itu, Empu Tandi yang beradu ilmu dengan setan hitam berjubah hijau itu sudah ngos-ngosan mengatur nafas panjang. Sabetan arit dari setan hitam berjubah hijau itu sudah melukai beberapa bagian tubuhnya meski tidak parah. Akan kuhabisi kau bekel keparat, teriak ganda alias setan hitam berjubah hijau. Tiba-tiba dari arah pertarungan setan hitam berjubah merah terdengar suara jeritan, seketika ganda menolehkan kepalanya ke sana dan melihat kakangnya tewas di tangan Jayakerti. Bajingan, akan kubunuh kau, teriak ganda sambil melesat ke arah Jayakerti meninggalkan Empu Tandi yang masih mengatur nafasnya. Jayakerti merasakan angin dingin dari arah belakang, segera melompat ke udara menghindari sabetan arit gagang panjang milik ganda si setan hitam berjubah hijau, lalu melayang mundur 2 tombak ke belakang. Di sisi lain, para pengawal kerajaan juga sedang mendesak anak buah sepasang setan hitam. Meski kalah jumlah, namun mereka adalah orang-orang pilihan yang teruji kemampuannya. Satu persatu anak buah perampok itu tewas, hingga menyisakan 10 orang saja. Setan hitam berjubah hijau yang kalap melihat kakaknya tewas, menyerang membabi buta ke arah Jayakerti. Adu senjata pun tak terelakkan, terang-terang. Usai beradu senjata sebanyak 10 jurus, ganda alias setan hitam berjubah hijau mundur 2 langkah. Tangannya menangkup, bersatu di depan dada. Tak berapa lama kemudian sepasang tangannya berwarna merah menyala seperti api lalu melompat ke atas sambil menghantamkan tangannya ke arah Jayakerti. Kakang, ku balaskan dendammu, cadas geni hiat. Jayakerti yang sudah bersiap, mengayunkan tangan kirinya menghantamkan tapak malaikatnya menyongsong sinar merah dari tangan ganda si setan hitam berjubah hijau. Belam duel ledakan besar terjadi tubuh ganda alias setan hitam berjubah hijau terlempar 10 tombak akibat ledakan dahsyat itu menghantam pohon besar di belakangnya. Ganda muntah darah segar,
sesaat kemudian roboh dan tewas seketika dengan mata melotot. Melihat pimpinannya tewas, anggota kelompok perampok yang tersisa 7 orang ciut nyalinya. Mereka segera kabur dengan melompat ke gelapnya rimbun pohon hutan. "Jangan dikejar, biarkan saja mereka. Aku yakin mereka tidak akan berani beraksi lagi," teriak Empu Tandi kepada para bawahannya. Di pertarungan itu, mereka kehilangan 3 prajurit, 4 luka-luka. "Bawa mayat teman kalian, naikkan ke atas kuda. Kita melanjutkan perjalanan ke kota bandar lalu beristirahat," kata Empu Tandi setelah memberikan perintah. Empu Tandi mendekati Sang Mapatih Narotama. "Ampun Gusti, kita sudah bisa melanjutkan perjalanan," ujar Empu Tandi sambil membungkukkan badannya. "Berapa lama kita sampai ke sana?" tanya Mapatih Narotama. "Kalau masih jauh kita berkemah di sini saja." "Ampun Gusti, sudah dekat, itu, lampu pelita sudah terlihat dari sini." Memang benar, terlihat dari kejauhan lampu pelita dari banyak bangunan mulai menyala tanda kalau kota yang mereka tuju sudah dekat. Mereka bergerak menuju tempat itu. "Berhenti!" teriak seorang penjaga gapura masuk kota kecil itu. "Maaf Kisanak, ada keperluan apa Kisanak sekalian ke sini?" tanya penjaga gapura itu sambil memperhatikan semua anggota rombongan yang ada. "Maaf penjaga, aku Empu Tandi, bekel prajurit yang mengawal rombongan Mapatih Narotama. Beritahu aku bahwa kami ingin bermalam di sini," jawab Empu Tandi seketika penjaga itu pucat mendengar kata Mapatih dalam rombongan itu. Ampuni hamba Gusti Bekel, kami tidak tahu kalau ada tamu agung melewati Pakuwon bandar ini," ucap penjaga gapura itu sambil menunduk ketakutan. "Iya tidak apa, antarkan kami ke kediaman Akuwumu, cepat," sahut Empu Tandi. "Mari Gusti saya hantarkan," jawab penjaga sambil bergegas berjalan di muka sekaligus menjadi penunjuk jalan. Rombongan Mapatih Narotama pun bergerak menuju kediaman Akuwu bandar. Sesampainya di rumah Akuwu, penjaga itu segera mengabari pengawal Akuwu yang berjaga di depan gapura rumah. "Kang, sampaikan ke dalam rumah Akuwu, tamu agung dari Kedaton Kahuripan datang berkunjung. Cepat Kang," bisik penjaga gapura itu kepada pengawal Akuwu. Mendengar itu, sang pengawal dengan tergesa-gesa masuk ke kediaman Akuwu bandar yang bernama Panji Dawuk. Sekejap kemudian, seorang lelaki parubaya berbadan tegap dengan kumis tebal tergopoh-gopoh menuju gerbang kediamannya. "Ampun beribu ampun Gusti, mohon maaf hamba tidak mengetahui kehadiran Gusti Mapatih beserta rombongan," ucap Akuwu bandar sambil menghaturkan sembahnya. "Tidak apa-apa, aku dan rombonganku ingin bermalam di rumahmu. Apa kau keberatan?" tanya Sang Mapatih Narotama. "Sama sekali tidak keberatan Gusti Mapatih. Mari saya antar ke balai. Kamarnya biar disiapkan dulu Gusti," jawab Panji Dawuk. "Beberapa anggota rombongan kami ada yang terluka. Siapkan tabib dan obat untuk mengobati luka-luka mereka," titah Sang Mapatih. "Juga siapkan penguburan untuk anggotaku yang terbunuh." "Akan hamba laksanakan Gusti," jawab Akuwu bandar dengan membungkuk hormat. "Mari Gusti Mapatih saya antar ke dalam." Lalu rombongan itu bergegas masuk ke dalam balai kediaman Akuwu. "Kalau hamba boleh tahu, siapa yang berani menyerang rombongan Gusti Mapatih?" tanya Panji Dawuk. Lalu Empu Tandi menceritakan kejadian hadangan yang baru mereka hadapi. Betapa terkejutnya Panji Dawuk mendengar nama sepasang setan hitam sudah tewas menghadapi rombongan Mapatih Narotama. "Hamba bersyukur Gusti Mapatih dan rombongan sudah menghabisi mereka. Mereka perampok kejam Gusti. Sepekan yang lalu mereka menghabisi rombongan saudagar dari Kujang yang akan berdagang kemari Gusti," ujar Akuwu bandar. "Mereka dengan sadis menghabisi nyawa manusia seolah-olah tidak berharga sama sekali. Pengawal Pakuwon dan pendekar sewaan yang suruh menghadapi mereka juga berakhir dengan kematian. Gusti," lanjut Sang Akuwu, "mereka terlalu kuat untuk ukuran perampok biasa. Yang penting mereka sudah tewas. Kikuwu tidak usah khawatir lagi," tukas Diah Bayunata yang dari tadi diam saja. "Untuk mengobati luka-luka akibat pertarungan tadi, setidaknya kita perlu beristirahat 3 hari di sini Gusti Mapatih. Bagaimana menurut Gusti?" tanya Jayakerti menyahut. Tampaknya memang seperti itu Jayakerti.
Dimas Bayunata, bagaimana menurutmu? Jawab Mapatih Narotama, itu usulan bagus, Kang Mas Mapatih. Kita juga akan kerepotan jika menghadapi situasi seperti tadi kalau banyak anggota rombongan kita yang terluka Kang Mas. Apalagi Ki Bekel Empu Tandi juga terluka sepertinya, ujar Diah Bayunata sambil melirik Bekel Empu Tandi yang penuh dengan tempelan obat di tubuhnya. Baiklah, aku putuskan kita beristirahat 3 hari di sini. Lepas 3 hari kita lanjutkan perjalanan ke Siwatantra. Titah Sang Mapatih Narotama semuanya mengangguk dan membubarkan diri. Malam semakin larut, rembulan yang tinggal separuh tampak malu-malu mengintip dari balik mendung. Suara jangkrik dan belalang bersahutan semakin menambah dinginnya malam di Pakuwon Bandar. Sementara itu di Padepokan Padas Putih, nampak Empu Sakri dan Empu Wanabaya sedang asyik berbincang di serambi Padepokan. Kakang Wanabaya, aku dengar suasana istana sedang keruh karena Diah Sanggramawijaya menolak menjadi raja, kata Empu Sakri. Benar Adi Sakri. Karena sebab itu 2 putra Gusti Prabu Airlangga berebut pengaruh di kalangan bangsawan untuk maju menggantikan posisi putra mahkota, jawab Empu Wanabaya sambil menghela nafas panjang. Aku takut terjadi perang saudara jika Gusti Prabu Airlangga tidak menemukan solusi yang tepat untuk masalah ini. Kalau sampai itu terjadi, aku yakin akan ada kekacauan besar-besaran di seluruh kerajaan Kahuripan ini, Kakang, sahut Empu Sakri dengan pandangan menerawang jauh. Iya Adi, aku sudah menyiapkan murid-muridku jika situasi ini memburuk. Beberapa murid Ki sudah kulatih khusus Adi, terutama Marakeh dan Tunjung Biru yang sudah menguasai tenaga dalam tingkat 6, jawab Empu Wanabaya. Bagaimana murid-muridmu Adi? Aku sudah sepekan melatih khusus mereka Kakang, jawab Empu Sakri. Mereka benar-benar berbakat terutama Watu Gunung Kakang. Walau masih muda, tetapi kecerdasan dan kemampuan tenaga dalamnya meningkat pesat dalam beberapa bulan ini, aku akui Adi. Di antara murid-murid Padepokan Padas Putih, dia yang paling berbakat menjadi pendekar jagoan di dunia persilatan. Murid Adi Rungkat Sigarungwangi dan murid Adi Sasi Sigandra juga takkan mampu menyaingi pencapaiannya. Apalagi Marakeh dan Tunjung Biru, sahut Empu Wanabaya sambil tersenyum. Ah, Kakang terlalu memuji. Tapi aku berharap dia benar-benar bisa mengharumkan nama Padepokan Padas Putih ini Kakang, tukas Empu Sakri. Lalu dia mengambil sepotong singkong rebus yang ada dalam pinggan kayu jati. Kakang mau? Habiskan saja Adi, aku masih kenyang, jawab Empu Wanabaya sambil terus memandangi langit malam yang cerah berawan. Sementara itu, di balik tembok keputran Kahuripan, tampak 2 bayangan hitam mengendap-endap tanpa bersuara. Langkah kaki yang ringan seakan terbang, membuat gerakan mereka lincah menyusup sambil mengamati sekeliling keputran Kahuripan. Tak berapa lama, salah satu bayangan hitam itu komat kamit membaca mantra seketika muncul asap tipis berhembus ke arah para penjaga yang sedang berjaga pada bangunan besar di tengah keputran Kahuripan itu. Oh, aku ngantuk sekali Yak, ujar salah seorang penjaga, mataku seperti dipulut Kang, oh jawab penjaga yang satunya menguap lebar setelah itu ambruk tertidur pulas. Rupanya, bayangan hitam tadi merapal sebuah ilmu sirep yang ampuh untuk melumpuhkan penjaga-penjaga itu. Bangunan besar di tengah keputran Kahuripan itu adalah kediaman Samarawijaya, anak kedua Sang Prabu Airlangga dengan Permaisuri Dewi Chandrawati. Di dalamnya saat ini, berkumpul Sang Mahamantri Isirikan Empu Layang, Senapati Ranggawangsa, dan Tumenggung Adiguna membicarakan tentang situasi terkini Kedaton Kahuripan. 2 bayangan hitam seketika melompat ke udara, mendarat di atap bangunan keputran Kahuripan itu dengan sangat pelan. Namun mereka sepertinya tidak tahu bahwa di dalam bangunan besar itu ada salah satu senapati yang memiliki kemampuan tinggi dalam bela diri. Sehalus apapun gerakan mereka tetap terdengar oleh Senapati Ranggawangsa, salah satu lulusan Padepokan Padas Putih murid Empu Sasi. Jadi bagaimana menurut Gusti Pangeran, ujar Empu Layang Sang Mahamantri Isirikan, kita tidak boleh gegabah Paman, jangan sampai ada keributan untuk masalah ini. Kita harus hati-hati dengan semua orang yang mendukung Kakang Mapanji Garasakan, jawab Pangeran Samarawijaya. Gusti Pangeran,
Sepertinya ada yang sedang memata-matai kita, ucap Ranggawangsa dengan bisik-bisik lantas meletakkan jari tengahnya untuk diam. Ranggawangsa lalu mengambil cangkir air minumnya, lalu dengan tenaga dalam melempar cangkir itu ke arah atap keputaran Kahuripan sambil berteriak, "Berani sekali kau mengintip pembicaraan kami." Cangkir air melesat arah atap bangunan, ke arah bayangan hitam yang terkejut kedatangannya sudah diketahui. Duer, suasana pagi itu sangat cerah, langit biru dengan awan putih berarak di sana setelah malam yang dingin, maka hangat pagi ini terasa menyenangkan. Panji Watugunung baru pulang dari sungai kecil tidak jauh dari tempatnya berlatih. 3 ekor ikan lele cukup besar berhasil dia tangkap. Lekas dia membuat api unggun di depan gubuk kayu tempat tinggal selama latihannya di lereng selatan Gunung Arjuna itu. Bau ikan bakar itu ternyata mengundang tamu tak diundang. Suara ranting pohon kering yang terinjak menyadarkan Panji Watugunung ada sesuatu yang mendekatinya. Suara langkah kaki mendekat, batin Panji Watugunung. Walaupun sangat pelan, tapi Panji Watugunung semakin waspada terhadap bahaya yang mengancamnya. Kletik-klek, kletik-klek, suara itu semakin mendekat, lalu tiba-tiba. Haum-hau, seekor harimau besar melompat untuk menerkamnya. Panji Watugunung berguling ke kanan menghindari terkaman harimau besar itu. Menyadari mangsanya lolos, harimau besar itu memutar badannya dan berancang-ancang untuk menyerang lagi. Namun Panji Watugunung yang sudah berdiri sudah bersiap untuk melindungi dirinya. "Kau ingin memakanku ya? Tak semudah itu kucing besar," ucap Panji Watugunung dengan wajah datar dan tatapan mata dinginnya. Harimau itu melompat, bermaksud menerkam kaki kanan Panji Watugunung, namun Panji Watugunung yang sudah mengetahui gelagat harimau besar itu melompat ke atas dan bersalto di udara lalu mendarat di atas batu 3 tombak di belakangnya. Merasa mangsanya lolos, harimau besar itu menggeram keras lalu kembali melompat menerjang ke arah Panji Watugunung. "Baiklah kau memaksaku, akan kucoba jurus-jurus kedua dari kitab pedang tanpa bentuk, majulah kucing besar." Watugunung lalu mengambil ranting pohon yang ada di dekatnya, lalu mengalirkan tenaga dalamnya ke ranting pohon yang dipegangnya. Sebentuk pedang semu dari aliran tenaga dalam ditebaskan ke arah harimau besar dengan sangat cepat. Jurus kedua ilmu pedang tanpa bentuk garis bawah, tebasan pedang hampa. Tebasan pedang hampa menerabas ke arah harimau besar itu. Tanpa sempat mendekat, harimau besar itu terputus kepalanya dan tewas seketika. Angin sambaran tebasan pedang hampa terus menerabas lalu menghantam tebing batu dan menimbulkan suara ledakan dahsyat di pagi hari itu. Blam, batu tebing itu hancur berkeping-keping. Panji Watugunung tersenyum, lalu menata napasnya sesaat kemudian berjalan mendekati bangkai harimau besar itu. "Salahmu sendiri ingin memakanku. Sekarang kau yang aku makan karena kau menghancurkan ikan bakarku," ucap Panji Watugunung sambil menoleh ke ikan bakarnya yang morat, merit dan kotor bercampur tanah. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh official yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.